Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillah. Jamaah Kampung Taqwa Asdan rahimakumullah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sholat subuh, melakukan aktivitas ibadah di pagi hari. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita pagi, siang, sore hingga malam hari, sehingga kita tidur untuk senantiasa dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Kampung Taqwa Asdan rahimakumullah, mari kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah sampaikan ya, salah satu bentuk interogasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Tuhan-Tuhan palsu ya. Suasana yang mencekam ya. Bagaimana di sana Tuhan-Tuhan palsu ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah tidak tahu, tapi untuk mencemooh, menghina orang-orang yang telah menjadikan syarikat atau telah menjadikan Tuhan tandingan selain Allah. Mereka menjawab bahwa mereka tidak mampu bahkan untuk menjadi wali sekalipun, apalagi menciptakan. Ya. Ditanya sama Allah, kamu yang menyesatkan atau hambaku yang sesat? Kemudian mereka menjawab, hamba-hamba itu hamba yang binasa ya. Kami tidak ada apa-apa ya. Jadi mereka berlepas diri terhadap orang yang menyembah mereka ya. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada mereka dan bapak-bapak mereka. Dalam kenikmatan yang diwariskan, mereka melupakan peringatan. Kemudian orang-orang ataupun zat-zat yang disembah selain Allah ini tidak mampu menolong sedikit pun ya, terhadap azab. Itu yang kemarin kita sampaikan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-20 ya. Ayat 20 dari surat Al-Furqan ya, surat Al-Furqan ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau ya Muhammad dari para rasul, kecuali mereka juga memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar ya. Dan kami jadikan sebagian dari kamu menjadi cobaan atau fitnah dari yang lain. Maukah kalian bersabar? Dan sesungguhnya Tuhanmu maha melihat.
ini salah satu bentuk kasih sayang Allah yang disampaikan kepada Rasulullah ketika banyak orang-orang yang mencemooh dia, ya, menyampaikan bahwa nggak mungkin utusan Allah itu seperti manusia, ya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sesuatu setelah digambarkan akibat-akibatnya, ya. Bagaimana orang-orang yang mencemooh Rasul, ya, nanti yang menyembah selain Allah itu bakal dijadikan bahan bakar neraka, ya. Kemudian orang yang disembah itu juga nggak mau tahu, ya. Kemarin kita sampaikan salah satunya, kok Nabi miskin, ya, kok Nabi nggak punya kebun, nggak punya harta, ya. Termasuk kok Nabi jalan di pasar, ya, shopping, belanja, berjual beli, ya. Nah, ini di sini Allah sampaikan, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, ya, illa innahum la ya'kuluna ta'am. Jadi nggak usah khawatir wahai Nabi, wahai Muhammad, bahwa orang yang dijadikan Rasul sebelum engkau itu makan juga sama. Tidak seperti malaikat, ya. Dia makan juga sama. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya makan. Ini untuk menggiring pendapat orang bahwa Rasul itu manusia sama. Cuma dia diberi, Rasul itu manusia laki-laki yang diberi wahyu, gitu. Jadi tidak ada ragu-ragu ketika kita menjadikan Rasul itu uswah ataupun qudwah. Bagaimana kita jadikan uswah kalau dia goib, ya, kayak malaikat gitu, ya. Bagaimana, ya, uswah. Nah, wa ma arsalnaka qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan mereka berjalan-jalan di pasar. Artinya jual beli, kan, shopping itu berarti. Ya iyalah, namanya Nabi kan manusia, butuh kebutuhan, dan Nabi juga makan. Ini harus diingat bahwa Nabi itu punya sifat manusia, jadi punya sifat-sifat manusia. Kemarin kita sampaikan bagaimana Nabi punya sifat cemburu juga, Nabi juga punya sifat marah, Nabi punya sifat rasa kasih sayang, karena dia manusia. Karena manusia dia bisa dituduh kita, ya. Bagaimana Nabi berdagang, ya, menyampaikan keuntungan waktu itu waktu zaman Khadijah, ya, waktu itu, ya, sebelum dia dipinang oleh Khadijah, ya, cara-cara dia berdagang, ya bisa ditiru, namanya manusia, ya bisa ditiru, ya. Berjalan-jalan di pasar, iyalah. Apalagi waktu musim haji, ya, ramai, mungkin dagangan dan sebagainya ramai, ya, mirip lah seperti sekarang. Apa yang dilakukan Nabi ketika di musim haji? Ya dia datang loh, entah ke pasar, entah kemana, pokoknya datang aja ke kabilah-kabilah itu. Dia sampaikan bahwa syahadat, ya, disampaikan. Walaupun orang-orang di belakangnya itu Abu Jahal bilang bohong-bohong, jangan ngikutin dia, gitu. Mereka Nabi, siapapun nabinya, ya, dia pasti makan dan berjalan di pasar, ya. Yamshuna fil aswaq, ya. Dia pasti jalan-jalan di pasar. Di pasar ke jalan-jalan bukan cuma main-main, ya, pasti jual dan beli, ya. Ada perdagangan di situ. Dan perdagangan Nabi perdagangan yang berkah, gitu. Ya. Ini sebelum menyelesaikan ayat ini, ada salah satu sahabat, ya. Ini saya cerita sedikit mengenai Abdurrahman bin Auf.
Saya pernah menceritakan sepotong kisahnya. Waktu itu Abdurrahman bin Auf ya, ada sedikit perbedaan waktu itu ya. Mungkin saya salah juga mengambil kutipan. Nah, Abdurrahman bin Auf, kita lihat salah satu contoh sahabat yang mengikuti Nabi dalam urusan berdagang dan tidak cuma berdagang. Abdurrahman bin Auf ya adalah seorang as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun artinya orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Abdurrahman bin Auf. Dia masuk Islam melalui jalur Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan kepada Utsman bin Affan, menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat-sahabat lain. Ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini merupakan sahabat yang pertama-tama dan dia adalah pedagang ya. Bisnismen lah ya, Abdurrahman bin Auf. Kita lihat nih salah satu contoh sahabat yang mengikuti Nabi dalam usaha, dalam berdagang ya. Jadi sebenarnya bisa Nabi itu diikuti, cuma kita aja masalahnya kan, mau gak ngikuti beliau, ittiba terhadap beliau ya, mengikuti dia. Nah, Abdurrahman bin Auf ini ya merupakan sahabat yang dikatakan oleh Nabi. Nabi pernah bersabda, wahai Abdurrahman, innaka agniya, engkau adalah orang kaya ya. Engkau akan masuk ke surga secara perlahan-lahan, pelan-pelan ya. Maka kata Nabi, maka pinjamilah Allah ya, dengan harta maksudnya. Kok Allah dipinjami? Ini bahasa memuliakan. Allah nggak perlu sebenarnya harta. Maka engkau akan diberi kemudahan. Itu kata Nabi. Jadi Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan perlahan-lahan. Innaka agniya, kata Nabi, engkau adalah orang kaya. Kamu akan masuk surga dengan perlahan-lahan. Pelan. Ya. Nah, suatu ketika setelah Nabi meninggal, Abdurrahman ada di pegunungan bukit-bukit sekitar Madinah ada awan mengepul, bukan awan ternyata, debu-debu yang naik ke atas ya. Debu naik ke atas berterbangan ya, karena anginnya angin panas dan sebagainya. Itu debu-debu kuningnya itu, pasir-pasir itu sampai ke pintu-pintu rumah Madinah ya. Sampai ke pintu-pintu rumah, masuk ke dalam. Wah, heboh orang. Ada apa ini? Ya. Nah, kemudian ternyata itu bukan apa-apa, hiruk pikuk. Di dalam debu itu ada hiruk pikuk, ramai. Ternyata ada 700 kendaraan. Entah onta atau kuda ya. Dan isinya penuh dengan muatan perlengkapan, makanan, pakaian dan sebagainya. Ternyata itu kabilah Abdurrahman bin Auf ya, datang dengan 700 kendaraan memenuhi kota Madinah kan. Waktu 700 kendaraan, bisa kebayang panjangnya ya. Nah, kemudian Ibunda Aisyah atau Ummul Mukminin Aisyah, Bunda Aisyah, istri Nabi, nanya-nanya gitu, ada apaan sih ini, rame banget itu. Kanan kiri dia tanya, ada apaan? Itu wahai Ummul Mukminin, itu Abdurrahman bin Auf datang bawa makanan, perlengkapan macam-macam. Kemudian Bunda Aisyah ngomong begini, aku mendengar Nabi berkata bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan ya. Nah, omongan Aisyah ini disampaikanlah sama orang-orang gitu.
disampaikan ke Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun datang ke Bunda Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, engkau mengingatkanku pada perkataan Nabi yang tidak pernah akan aku lupa. Kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Yaitu aku akan masuk surga dengan perlahan-lahan. Aku ingin kau menjadi saksi, wahai Bunda Aisyah, ya, seluruh perlengkapan dan tunggangan kendaraan serta apa yang ada di atasnya, 700 ekor hewan ini, itu aku jadikan fisabilillah. Kemudian dibagikan ke seluruh penduduk Madinah. Masya Allah. Coba kita perhatikan, nggak tanggung-tanggung kalau dia menyampaikan sedekah. Nggak kebayang sama kita kalau 700-an itu, 700 ekor bersama isinya. Mungkin unta itu bisa mengangkut banyak barang ya, orang, kemudian sampai bikin tandu aja bisa. Di tandu ada ini, ada tutupnya, bisa di unta itu, dan banyak berarti, dan dia termasuk kendaraan padang pasir unta. Itu Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf itu sampai mengatakan kalau waktu itu dia dipersaudarakan dengan seseorang Ansor ya. Orang Ansor ini bilang begini, wahai Abdurrahman, saya orang kaya, saya bagi 2 nih harta saya buat kamu ya. Selamat datang Denny dari Bekasi ya. Mudah-mudahan tetap dalam ridho Allah dan kebaikan. Nah, kembali lagi, dia disaudarakan dengan seorang Ansor. Dia bilang, ini kaya, aku ini kaya, aku bagi hartaku, dibagi 2, kamu ambil. Nggak cuma hartaku, aku punya istri 2 ya. Saya nggak kebayang ya, kalau silakan mana yang kamu sukai, nanti aku ceraikan, kamu bisa nikah dengan dia, kata si sahabatnya yang dipersaudarakan oleh Nabi. Kan Nabi datang itu mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor, Muhajirin dengan Ansor. Ini strategi Nabi ini untuk mempermudah penyebaran Islam, termasuk kekuatan Islam. Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Kata Abdurrahman, terima kasih, tunjuki saja aku pasar, dia bilang. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi tunjukilah aku pasar ya. Nah, kemudian ya ditunjukilah pasar, lalu dia berdagang dan mendapatkan keuntungan. Abdurrahman. Nah, Abdurrahman bin Auf itu tadi tidak mau mengambil kekayaan itu. Ibaratnya dapat modal nih setengah harta teman saya, kan saudara saya. Enggak, dia dagang aja di pasar ya. Abdurrahman bin Auf pernah ngomong begini, alhamdulillah gitu ya kalau bahasa kita, hampir-hampir setiap batu yang aku angkat itu ada emasnya. Kalau bahasa kita, setiap yang dia pegang itu jadi duit gitu, jadi emas gitu, jadi uang. Itu Abdurrahman bin Auf. Pernah suatu ketika dia mengirimkan uang 40.000 dinar. 40.000 dinar ya. 1 dinar anggaplah 2 juta misalnya kan. Mungkin 3 gram, kurang lebih 3 gram emas ya. 40.000 dinar berarti 80.000 juta. Berapa tuh? 80 M. Dibagikan ini pada keluarganya, kepada fakir miskin. Nggak cuma itu, 500 ekor kuda dibagikan sama dia. Dan pernah dia membagikan 400 dinar.
kepada para veteran perang Badar waktu itu. Ya, 400 dinar. Ya, 1 dinar kurang lebih 3 jutaan kali sekarang ya, 3 gram, 4 gram. Nah, sampai Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi yang cukup kaya. Tetap ngambil uangnya. Kata Utsman apa? Harta Abdurrahman bin Auf itu berkah dan halal, maka aku mau memakannya, mengambil. Nah, itu Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian biasanya kalau orang sudah punya harta ya, itu lupa dengan siapapun ya, lupa dengan segalanya karena dia udah punya harta kan. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf menghadiri jamuan makan, ada mengundang orang makan, terus ketika makanan dihidangkan dia nangis, menetes air matanya, nangis. Kemudian sahabatnya bertanya, teman-temannya, wahai Abdurrahman, kenapa engkau menangis? Ini lagi mau makan, kenapa menangis? Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, Mus'hab bin Umair, sahabat kita, meninggal, mati syahid. Ya. Waktu meninggal itu dia tidak ditemukan kain kafan, cuma sepotong. Kalau ditarik kepalanya, kakinya kelihatan ya. Kain ke kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke kaki, kepalanya kelihatan. Lalu oleh Nabi disuruh tutup dengan rumput-rumputan. Begitupun Hamzah, dia lebih baik dariku. Ya. Dia lebih baik dariku. Hamzah itu juga cuma ada selendang, selai selendang aja ketika meninggal. Ya. Ya. Dalam versi yang lain disebutkan juga Abdurrahman bin Auf mengatakan, kalau kita ditambah usianya tapi kita tidak ada manfaatnya, buat apa? Begitupun dia cerita tentang bagaimana Nabi yang ya tidak pernah kenyang dalam. Kita sekarang dibukakan harta ini oleh Allah. Aku khawatir pahala kebaikan itu ditumpahkan sekarang, bukan di akhir. Jadi dia sadar gitu ya, bahwa ini adalah kenikmatan dunia. Nah, Abdurrahman bin Auf juga orang mujahid ya. Dia juga berjuang. Jadi waktunya dia 3 nih. Di masjid ya, berjihad, berjuang di jalan Allah, dan dagang. 3 itu. Kalau dia nggak ketemu di masjid, berarti dia sedang berjuang di jalan Allah. Kalau nggak ada jalan Allah, berarti dia lagi dagang, ngurusin perniagaan. Dan kita tahu ternyata Abdurrahman bin Auf ini pincang, giginya ompong, pincang kakinya. Kenapa? Waktu perang Uhud ada puluhan sobekan-sobekannya, termasuk kaki yang pincang dan giginya copot waktu itu ketimpa dengan besi atau apa mungkin pedang, ujung pedang, sampai ompong giginya nih. Jadi pincang dan ompong. Kalau dia duduk ya sama pelayan-pelayannya ataupun pegawai-pegawainya, orang itu nggak tahu bahwa itu adalah tuannya yang mempunyai kekuasaan. Ya, dia kan berdagang dari Mesir atau dari Sam. Itu seluruh jazirah Arab disuplai sama dia. Ya. Jadi dia begitu sederhana. Saya nggak kebayang gimana dia itu bos, tapi begitu ya sederhana lah. Mau duduk sama teman-teman. Nggak tahu orang bahwa dia bos. Ya. Kecuali kalau udah diketahui bahwa dia pincang dan ompong, itu bosnya.
Jadi orang cacat pun sebenarnya punya potensi, orang disabilitas tetap punya potensi untuk bisa. Dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa seluruh penduduk Madinah nih, dalam satu kota yang mungkin ratusan ribu orang ya, seluruh penduduk Madinah pada saat itu berserikat dengan Abdurrahman bin Auf. Arti punya bukan punya sangkutan ya, punya hubungan dengan harta Abdurrahman bin Auf. Pertama dia memberikan, kedua dia menghutangkannya, ya, meminjamkannya, ya. Yang ketiga apa? Melunasi hutang-hutang orang. Bayangkan. Jadi pertama ngasih, kedua minjemin, ketiga ente punya hutang, kita lunasi. Bayang oleh kita orang seperti ini, ya. Bagaimana kaya, pejuang di jalan Allah dan tidak khawatir kekayaannya itu melupakan dia, membuat dia lupa, seperti Qorun misalnya, ya, Abdurrahman bin Auf. Dan terakhir ya, kisah tentang Abdurrahman bin Auf ini, ya, salah satu pedagang yang meniru Rasulullah, ya. Rasul manusia berjalan-jalan di pasar juga, shopping juga, jual beli juga, ya, jual kain dan sebagainya, memelihara kambing juga, usaha juga gitu. Nah ini contoh Abdurrahman bin Auf. Terakhir, kalau orang udah kaya nih, pundaknya diangkat sedikit lah kira-kira begitu kan, dengan kekayaan dia. Biasanya orang ini punya niat untuk memegang kekuasaan. Abdurrahman bin Auf, kita lihat seperti apa Abdurrahman bin Auf. Semua orang punya hubungan harta dengan dia. Betapa orang itu powerful, ya, kuat, ya. Dan biasanya kan begitu ya, di zaman sekarang ya begitu. Orang punya harta, kekuasaan dia beli kan gitu. Dengan kekuasaan dia beli, ketika dia jadi pejabat, pemimpin dan sebagainya, diperbanyak hartanya lagi. Makanya banyak kejadian orang yang tadinya biasa-biasa atau tidak terlalu banyak hartanya, dicek di akhir masa jabatan kan ada komisi apa kalau di Indonesia, komisi kekayaan pejabat di kekayaan negara, nggak ngerti, saya lupa, komisi pemeriksaan kekayaan lah kalau nggak salah namanya. Itu dicek dari yang pertama menjabat sampai yang akan datang. Biasanya beda, malah jauh lebih tinggi. Kekuasaan itu akan menguatkan lagi. Itu syahwat kekuasaan dekat dengan syahwat harta. Nah kita lihat Abdurrahman bin Auf. Ya. Yang datang Sukma. Abdurrahman bin Auf itu ya, dalam ketika Umar bin Khattab sakit, menjelang kematiannya ya, karena dibunuh oleh Abu Lu'lu ya, Umar diminta untuk menunjuk siapa yang menggantikan Umar ya. Kemudian semua orang sudah kepikir Abdurrahman bin Auf gitu. Dari sisi kaya oke, bermujahid iya, walaupun pincang ya, kaya, mujahid ya, kemudian kekuatannya luar biasa. Tapi Umar akhirnya memilih 6 orang. Di situ ada Abdurrahman bin Auf ya, ada Utsman, ada Ali ya, untuk jadi formatur. Kalau bahasa kita formatur tuh tim musyawarah lah, tim inti 6 orang untuk mengganti khalifah setelah Umar yang dibunuh. Kita tahu Umar tuh dibunuh ketika lagi sholat ya, oleh seorang majusi, Abu Lu'lu namanya. Abu Lu'lu apa Ibnu Muljam, pokoknya 2 antara itu. Nah, apa kata Abdurrahman bin Auf? Orang kaya, orang benghar ya, orang punya duit banyak, seluruh kota itu punya
ibaratnya dia punya harta di mana-mana. Dia bilang apa? Kalau kalian menunjuk aku untuk menerima jabatan ini presiden, ya, lebih baik nih kamu bawa pisau belati, taruh di leherku, kata Abdurrahman bin Auf. Taruh di leherku, tembusin sampai belakang. Coba bayangkan, orang kaya raya dan semua berharap dia menjadi pemimpin khalifah, ya, dia menjadi presiden Islam waktu itu, ya, kira-kira ginilah, presiden penguasa Islam, negeri yang luar biasa lebarnya setelah Umar menaklukkan banyak lah, Iran, Irak, Sam, sampai mungkin sekarang dihitung bisa 10 negara itu ukuran sekarang. Mesir juga udah ada. Coba bayangin, Mesir aja satu negara. Kemudian Persia itu jadi 2 negara, Iran dan Irak. Sam itu jadi 5 negara, ya, termasuk Mekah 5 negara. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang Sam itu 3 atau 4, 7. Arab 8 negara, ya. Yang belum ceritanya bukan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasul. Belum, dikit lagi nih, masih ada ceritanya semua, ya. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf ini kalau mau dia menguasai hampir 8 atau 9 negara, ya. Tapi apa yang dia bilang? Saya lebih baik dibunuh dibanding saya memimpin. Tuh, nggak ada dia mau kekuasaannya. Akhirnya dia lepas diri dari 6 orang itu, tinggal 5 urusan yang tidak. Orang yang 5 ini udah semua sepakat supaya Abdurrahman bin Auf yang nunjuk siapa setelah Umar. Semua sepakat karena dia tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ini nggak ada nafsu kekuasaan. Padahal harta nempel dengan kekuasaan. Akhirnya dia tunjuk siapa? Dia tunjuk Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, baru yang keempat Ali bin Abi Thalib Sukma. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf nggak mau menjadi khalifah pada saat itu. Dia cukup menjadi orang biasa. Nah, jadi itulah kisah sedikit tentang Abdurrahman bin Auf, pedagang yang mengikuti Rasulullah ke pasar-pasar juga, karena Rasulullah juga ke pasar. Ini sama cerita tentang Rasul tuh manusia, makan juga, ke pasar juga, gitu. Salah satu pengikutnya diantaranya ada Abdurrahman bin Auf yang sukses di pasar. Gimana Abdurrahman bin Auf tahu tentang suasana pasar, kemudian bagaimana cara berdagang Rasul dan sebagainya, kalau bukan manusia Rasulnya, ya kan? Balik lagi ya ke ayat ini. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kamu dengan sebagian yang lain fitnah atau ujian, cobaan. Ya, manusia itu diuji oleh manusia lain, ya. Apa? Berarti semangat ini mempelajari sirah Nabi, ya. Siapa? Sukma, ya. Jadi manusia diuji dengan manusia lain. Kita diuji dengan saudara kita diuji dengan ibu kita diuji dengan istri, anak kita diuji, dengan tetangga kita diuji, hubungan bisnis kita diuji, hubungan dengan orang lain diuji. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah, sebagian dari kamu ujian bagi yang lain, gitu. Begitupun Nabi diuji oleh orang lain, ya. Orang lain pun diuji oleh Nabi. Nabi diuji oleh Abu Bakar, diuji oleh Bilal, mungkin dia harus sabar, dia harus ini. Juga diuji oleh Abu Jahal, pernah ditaruh kotoran unta Nabi nih di sini lagi menghadap Ka'bah,
ditaruh kotoran unta. Bayangkan itu. Di sini sampai Fatimah membersihkan apa namanya? Datang membersihkan apa kotoran unta. Gak cuma itu, ditimpuk lah. Jadi cemooh, dituduh tukang sihir, dukun, orang gila, banyak-banyak. Nah kadang-kadang begitu ya, kita dihina sedikit aja udah merasa saya juga begitu, kalau lagi ini naik juga darah gitu, tersinggung gitu. Ya, mudah tersinggung ya, sebagian dari kita, nggak semuanya. Jadi ini liba'din fitnah di ayat 20 ya. Atasbirun, kata Allah, maukah kalian bersabar? Ya. Bersabar dalam apa? Dalam menjalankan agama ini, dalam menjalankan syariat ini, dalam dakwah kepada Allah, dalam menyeru kepada Allah, dalam menuju cahayanya Allah, dalam menuju ridho Allah. Bersabar sesuai dengan gayanya manusia, bukan gayanya makhluk lain seperti gayanya mungkin gayanya setan lah, atau gayanya malaikat, bukan, sesuai dengan gaya manusia. Bersabar dalam gaya manusia ya. Nabi menangis lah ketika Ibrahim anaknya meninggal, menangis dia. Ditanya kenapa engkau menangis? Ini tangisan manusia lah. Karena pasti bersedih lah, anaknya namanya Ibrahim meninggal, pasti bersedih ya. Bersabar lah gitu ya. Atas birun ya. Sabar dalam menghadapi umatnya juga Nabi ya. Ya. Dan kita tahu bahwa umat Nabi adalah umat terbesar. Suatu ketika Nabi ketika Isra, kalau tidak salah Isra Mi'raj itu melihat, atau satu mimpi ya, melihat ada orang di depan, ada Nabi ya. Dia cerita sendiri nih, Nabi sampaikan, Nabi itu ada yang tidak punya pengikut, nggak ada orang yang mengikutin dia. Nabi ada yang punya pengikut 1-2 orang ya. Kalau Nabi Nuh kan cuma 27 sampai 80 orang, ada riwayat seperti itu. Padahal dia ratusan tahun. Ada rombongan besar, dia ngelihat, ternyata itu rombongan Nabi Musa, banyak rombongan. Banyak benar nih rombongan Nabi Musa gitu. Kemudian Nabi bertanya, rombongan kita mana gitu, umat Nabi Muhammad mana? Disuruh tengok kanan dan kiri, ternyata berjejer rombongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran Nabi itu berbuah panjang karena dia khataman nabiyyin ya, penutup Nabi, karena dia panjang risalahnya sampai hingga hari kiamat, dan kita yakini bahwa dia adalah khataman nabiyyin ya. Dan kesabaran Nabi sudah teruji ya. Banyak kisah-kisah lah tentang bagaimana Nabi juga bersabar terhadap, sampai ada yang nagih utang, pegang ini, dasar Bani Abdul Muthalib nih nagih utang, utangnya nggak dibayar-bayar gitu. Ada yang bersabar sampai seperti itu. Bersabar gaya manusia ya, bukan gaya malaikat. Bertasbih aja nama malaikat, disuruh jaga gunung dia jaga gunung aja ya. Manusia juga kan ada turun naiknya ya. Al imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa nambah bisa berkurang ya. Lanjut. Wa kana rabbuka basira, dan Allah ya, Tuhanmu basira, maha melihat. Di sini disebut Rabbuka itu Tuhanmu ya. Robmu ya Muhammad, seolah-olah memeluk lah kira-kira, ini Tuhanmu nih yang ngomong ya. Basira, maha melihat engkau disulitkan oleh umatmu, melihat orang-orang yang berusaha menghancurkan dirimu ya, melihat orang-orang yang bagaimana caranya mencegah manusia berbicara denganmu ya. Allah melihat
Jadi nggak usah khawatir lah, kira-kira begitu. Rasul-rasul yang dulu juga makan, minum, datang ke pasar, shopping lah, ini sama ya. Allah, Tuhanmu ya, Basiro, maha melihat, termasuk melihat hati sampai masuk ke dalam hati, dan dia juga tahu siapa orang-orang yang bakal masuk Islam ya. Termasuk orang Yahudi ada satu, Abdullah bin Salam masuk Islam ya. Makanya menyeru kepada kebaikan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dipikirin dia orang mana. Kalau dia bentuknya manusia seru gitu. Kalau manusia bentuknya seru, sampaikan. Ya, karena yang namanya menyampaikan kewajiban kita kan. Ada 4 tuh. Kita masih ingat di surat Al-Asr ya. Apa namanya? Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang tuh rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan menyampaikan kebenaran ya. Dan sabar. Ini ada 4 nih syarat untuk kita tidak rugi. Di antaranya menyampaikan kebenaran, tausiah. Ad-dinu nasihah, kata Nabi. Din itu nasihat ya. Din itu, agama itu nasihat. Nasihat apa? Lillahi wa rasulihi walil mu'minin. Untuk Allah, untuk Rasul, untuk orang-orang beriman ya. Jadi sampaikan aja ya. Dan disuruh bersabar walaupun orang itu mencerca kita, menghina kita ya, jangan kita balikin menghina gitu. Allah tidak menyukai orang yang menghina bapaknya, mencela bapaknya. Sahabat Nabi nanya, gimana kok kita mencela bapak kita? Iya, kalau kamu tuh mencela bapak orang dan orang mencela bapak kamu, itu sama juga mencela bapakmu. Ya, mudah-mudahan ya kita terus berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, terus bergerak satu persatu, step by step, sedikit demi sedikit ada Al-Qur'an masuk ke dalam jiwa kita dan kita amalkan. Udah, bismillah. Masalah nanti selanjutnya biar Allah yang atur. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.